Pertanyaannya adalah mengapa dia dibenci oleh para elit atau tidak disukai para elit? Karena apa yang dilakukan Purbaya ini bersinggungan langsung dengan kepentingan para elit yang kita tidak tahu itu apa, tapi sejumlah orang mengatakan mereka punya kepentingan eksklusifnya sendiri. Dan sekarang ini mendapatkan sentimen publik begitu positif. Ini adalah isyarat yang harus dibaca oleh Presiden. Karena apa yang dilakukan Purbaya itu seperti menyediakan roadmap untuk Presiden bekerja di atas roadmap itu yang sudah dia petakan. Pertanyaannya adalah apakah itu akan di-follow up dalam tindakan yang lebih konkret oleh Pak Presiden? Tetapi kan banyak orang meragukan bahwa Pak Prabowo punya keberanian tentu itu. Karena sejumlah menteri itu dianggap titipan Pak Jokowi lah, apalah dan seterusnya. Atau utang budi politik yang harus jaga kayak gitu. Kita nggak tahu lah. So, koalisi besar yang harus dia jaga juga. Koalisi besar yang harus dia jaga dan seterusnya. Karena sejumlah menteri itu kan adalah orang partai. Dan itu adalah buah dari kerjasama politik menjelang Pilpres. Halo pemirsa, ketemu lagi di program Sudut Pandang. Program ini kita rancang untuk membahas isu-isu publik secara ringan tapi reflektif. Nah, ngomong soal bagaimana cara melihat secara reflektif, kita akan diskusi tentu dengan narasumber utama kita, Buya Tafta. Buya, apa kabar? Baik, alhamdulillah Mas Adnan. Buya, kita akan bahas logika Purbaya. Nah, ini kenapa kita perlu bedah, karena Purbaya ini adalah sosok yang sangat berbeda dengan Menteri Keuangan sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu kan kalem, ya, tidak terlalu banyak menggebrak, ya. Dan ya mainnya di sektor pasar gitu. Tapi yang satu ini datang dengan gebrakan-gebrakan. Dia tembak sana, tembak sini, ya. Dan akhirnya ya publik atau netizen terutama sangat respect ya dengan apa yang dia lakukan. Bahkan di sosial media itu sampai muncul ya beberapa katakanlah ide-ide yang memang kocak ya. Misalnya kalau mobilnya Pak Purbaya lewat, tolong kasih jalan. Karena dia sedang memperbaiki ekonomi Indonesia. Gitu ya. Jadi ada satu kesan bahwa bangsa ini, masyarakat, itu sangat kangen dengan pejabat-pejabat yang sangat outspoken. Dan langsung menggebrak dengan masalah-masalah yang dihadapi gitu. Sehingga ada kesan juga Buya, Purbaya ini dianggap mencampuri urusan yang lain. Nah ini kan yang kemudian dikritik oleh Hasan Hazmi ya. Purbaya diingatkan di situ gitu, meskipun kemudian dibantah lagi. Dan ini mungkin juga membuat kepala daerah risau. Karena informasi mengenai anggaran daerah diacak-acak lah, katakan seperti itu gitu ya. Nah kalau menurut Buya ini fenomena Purbaya ini bagaimana penyikapan kita? Ya, ini menarik. Purbaya ini sejak awal kemunculannya mengundang perhatian publik dengan cara yang tidak biasa, ya kan? Sejak awal dia dilantik sampai sekarang, dan simpati publik kelihatan semakin meluas, Lesat lah ya. Iya, sehingga ada saja orang yang melakukan survei kan bahwa dia popularitasnya udah di atas Wapres tuh, iya kan? Oh, Gibran. Iya, Gibran. Bukan hanya popularitas, juga perasaan suka dan seterusnya kayak gitu. Pada diri Purbaya ini. Jadi Purbaya ini menurut saya dia seperti melakukan fungsi icebreaker, memecah kebekuan, ya. Menggebrak, ya kan? Dengan dua cara yang menjadi ciri utama dia. Pertama, perform dia, ya. Termasuk juga artikulasi dia yang kelihatan sederhana, ya. Praktis, To the point. Pikirnya to the point, ya. Nggak perlu muter-muter. Ya, sehingga bukan saja kaum scholar yang bisa menikmati percakapan ekonomi dengan Purbaya, ya, tapi juga rakyat biasa
dan bukan hanya merasa mengerti, ya, merasa turut engage ya dengan isu-isu yang dimunculkan oleh Purbaya, ikut terlibat, tapi juga rakyat merasa disapa, ya kan? Ini Dilibatkan. ya dilibatkan, disapa lah ya. Frasa disapa ini penting nih untuk kita kunyah-kunyah. Ya, kenapa rakyat merasa disapa? Karena selama ini mereka merasa asing dengan para elitnya. Dan jangan-jangan elit juga asing dengan rakyatnya. Ya. Maka begitu muncul fenomen figur menteri, ya, sekelas menteri seperti Purbaya, ya kan, rakyat merasa ditemani, gitu kan. Yang selama ini kesepian. Yang selama ini merasa terasing dan kesepian dari isu-isu ekonomi yang bersifat elit, gitu kan. Ya kan? Udah elit, teknis, rumit. Nah, kayak gitu. Jadi itu fenomena yang harus dibaca. Artinya dia muncul tidak di ruang yang steril, ya. Dia muncul dalam situasi pola relasi kekuasaan, ya, dalam hal ini elit politik dengan rakyat ini memang berjarak, ya. Berjarak. Ya. Itu yang terjadi. Ya. Buya, ada info ya yang beredar karena gayanya itu dia juga tidak disukai oleh elit yang lain. Iya, betul. Nah, termasuk informasi bahwa Purbaya dengan Luhut ini jadi nggak akur. Iya. Ya, karena sempat juga ada bantah-bantahan ya. Iya, betul. Betul. Mungkin yang lain juga nggak nyaman ya dengan posisi Purbaya yang seringkali spontan menggebrak gitu ya, bahkan menyodorkan langsung menteri yang lain untuk misalnya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang juga spontan dari misalnya teman-teman media gitu. Jadi ada di situ pakem-pakem tabu yang juga akhirnya dibongkar. Misalnya dalam konteks daerah, ini uang-uang yang mengendap ini harus diungkap nih, gitu ya. Perkara kemudian datanya itu agak sedikit meleset apa enggak, itu kan problem kita, Bu ya. Iya. Data itu kan nggak ada yang tunggal. Ada yang di sini, ada yang di situ, berbeda satu sama lain padahal untuk hal yang sama. Iya. Nah, itu contohnya satu itu ya. Yang lain juga misalnya Pertamina sebelumnya ya, yang kemudian juga dianggap malas untuk membuat kilang-kilang baru yang modern gitu ya, sehingga kita itu selalu tergantung pada Singapura. Ya, karena Singapura punya kilang yang sangat modern gitu. Iya. Berbagai hal dia ungkapkan, ya, dia langsung benturkan antara apa yang ada di dalam dokumen, apa yang selama ini established, dengan hal-hal yang menurut dia harus dibenahi. Iya. Nah, dengan model seperti ini, Bu ya, apakah ada dalam sejarahnya di Republik ini orang-orang seperti ini akan lama bertahan? Iya. Kita dulu punya Ahok, ya kan akhirnya juga tumbang dengan kasus soal penistaan agama, misalnya. Isu sara gitu ya. Ya, kita tidak tahu. Pak Purbaya ini kan Pak Prabowo mesti punya sejumlah alasan kenapa Memilih dia. memilih Pak Purbaya, ya. Tidak mungkin tanpa alasan yang cukup serius, ya kan. Nah, kalau umpamanya sekarang kita lihat ada gejala bahwa Purbaya itu tidak disukai oleh sejumlah elit, ya, sebutlah beberapa menteri misalnya, ya kan. Itu sebabnya mengapa dia disukai rakyat, karena sebetulnya problemnya adalah hubungan elit dan rakyat yang tidak bagus, pola relasinya ini, gitu kan. Karena itu rakyat memihak Purbaya karena dia dibenci oleh para elit. Pertanyaannya adalah mengapa dia dibenci oleh para elit atau tidak disukai para elit? Karena apa yang dilakukan Purbaya ini bersinggungan langsung dengan kepentingan para elit, ya, yang kita tidak tahu itu apa, tapi sejumlah orang mengatakan mereka punya kepentingan eksklusifnya sendiri. Jadi nggak nyaman lah. Tidak nyaman, gitu kan? Karena merasa direcoki oleh orang yang selevelnya sama-sama menteri kan. Itu sebabnya ada orang yang mengatakan
bahwa dia terlalu masuk ke dapur orang lain kayak gitu-gitu, ya kan. Tapi lepas dari itu semua, ada konteks makro memang yang membuat segalanya menjadi seperti yang kita lihat sekarang ini. Jadi di kalangan para elit politik yang established kayak gitu, ya, terutama mereka yang punya background partai atau sejumlah menteri yang mempunyai kaitan langsung dengan ekonomi, ya, misalnya Menteri Perdagangan, terus apalagi gitu ya, Termasuk yang terakhir kemarin tekstil ya, mafia tekstil. gitu-gitu. Nah, maka orang seperti Purbaya dianggap kayak tidak mengerti adat istiadat gitu ya, Dan tempat. tidak mengerti tempat karena dia melabrak standar, ya, etik komunikasi dan relasi di antara para pejabat, ya, gitu kan, yang biasanya artikulasinya itu dikemas begitu rupa gitu kan. Ini kan belak-belakan kayak gitu. Meskipun akhirnya seringkali ketika artikulasinya dikemas sedemikian rupa, pesannya nggak nyampe jadinya. Iya, kan Karena terlalu banyak polesan. dia terlalu banyak polesan. Just like to the point. Kenapa? Bahasa dia adalah bahasa data, ya. Dia cuma membahasakan data yang dia miliki. Karena itu sebetulnya sama sekali sifatnya impersonal gitu loh. Dan dia tidak merasa membenci orang lain, tidak juga merasa ingin menyinggung instansi lain, ya kan? Dia hanya ingin mengatakan data, gitu kan? Yang sebenarnya. Nah, tapi yang paling penting itu adalah mengapa Pak Purbaya, ya, punya sikap yang seperti kita lihat sekarang ini. Maka kita harus juga mencoba memahami atau memberikan tafsir, ya, terhadap logika ekonominya Purbaya. Ya, tentu saja saya tidak punya otoritas ya untuk bicara ekonomi dalam pengertian teknis, ya. Saya kan cuma tamatan pesantren. Iya. Tapi yang saya sering dengar dari apa yang dia katakan di mana-mana adalah bahwa prinsip uang itu dia tidak boleh diam. Ya. Nature uang itu tidak boleh diam. Dia alat tukar yang harus bekerja. Entah itu untuk belanja, ya, entah itu untuk bisnis, gitu kan. Sebab begitu dia mengendap, dia tidak membangun sistem, tidak bekerja, Tidak menghasilkan sesuatu. Ya. Pemerintah uang itu harus dipakai untuk kepentingan belanja program, ya kan. Untuk bisnis ya tentu untuk bisnis, ya, entah itu mengakumulasi. akumulasi, ya, untuk manufaktur maupun jasa, ya, kayak gitu. Nah, dalam bahasa Purbaya, sehingga uang itu dia harus ada di dalam sistem yang bekerja. Jadi logika produktivitas ekonomi itu dari sana. Itu kenapa dia menggebrak uang-uang APBD yang disimpan di rekening bank saja, gitu ya, mengendap. Gitu. Mengendap, gitu kan. Termasuk juga dia menghindari praktek-praktek uang hilang dengan cara yang tidak benar dalam korupsi atau dimaling atau apa segala macam. Itu yang dia sebut sebagai under invoicing, ya, dalam konteks dari cukai, ya. Dan itu dia buktikan langsung sejauh itu terkait langsung dengan kewenangan dia, misalnya di pajak, biaya cukai kan beberapa dipecat, ya, diberikan sanksi yang cukup serius. Lalu dia juga membuka channel pengaduan yang terkait dengan perilaku Anak buahnya, ya. menyimpang dari instansi yang di bawah kontrol dia langsung. Tapi kan untuk instansi lain dia nggak bisa lakukan itu. Nah, jadi dua hal yang ingin dikatakan Purbaya sebetulnya, ya. Sekali lagi saya tidak mengerti ekonomi, tapi dari mengikuti logika dia adalah bahwa uang itu harus dipakai untuk kegiatan yang bersifat produktif. Yang kedua, dia tidak boleh dicuri.
gitu. Iya, korupsi. Itu prinsip yang sederhana, Iya, ya, tapi seringkali justru dilupakan ya. dilupakan. Karena berbagai macam kepentingan yang bercampur aduk ya dalam pengambilan keputusan di negara ini. Iya. Tuh. Jadi misalnya gini, Mas Adnan, gebrakan pertama adalah dia menyebar uang 200 triliun di bank-bank Himbara. Himbara. Ya. Dia bilang, untuk apa ada di BI? Gitu kan. Dia harus di bank itu dong, kan? Di Himbara. Biar direkturnya itu jangan main golf terus. Agar dia bekerja, bagaimana caranya uang itu bisa disalurkan untuk kegiatan produktif. Ya kan? Nah, pertanyaan berikutnya adalah, apakah uang itu setelah disebarkan untuk usaha bisa dipastikan tidak ada kredit macet? Itu konteksnya adalah makanya direktur banknya harus berpikir gitu loh kira-kira kan. Iya. Jangan menyalurkan uang sekenanya, tapi prinsip uang itu harus ada di lapangan. Kira-kira kayak gitu. Termasuk yang kemudian juga jadi rame ketika dia mengatakan APBN nggak akan nanggung utangnya Kereta Wus. Iya, kayak gitu kan. Itu akhirnya muncullah juga sedikit bantah-bantahan antara Jokowi dengan Purbaya kan. Betul. Jadi kan meruyak kemana-mana apa yang dilakukan oleh Purbaya ini kan akan menyangkut ekonomi nasional, uang rakyat. Jadi sentimennya kuat sekali, gitu kan? Sentimennya kuat sekali. Dan ini ada di semua lini karena semua pembiayaan bangunan itu dan basisnya adalah uang rakyat, gitu. APBN. Gitu. Oke, Buya, ini terakhir. Oke. Gebrakan Purbaya ini kan nggak akan kemana-mana kalau tidak menjadi kebijakan publik ya, yang ya tentu solutif dalam menyelesaikan problem-problem ekonomi kita. Sementara Purbaya sendiri posisinya cuma pembantu presiden. Ya, itu dia. Maka dalam Bagaimana oke. Prabowo memaknai gebrakan Purbaya ini gitu? Iya, jadi semua gerakan yang dilakukan oleh Purbaya ya, dan sekarang ini mendapatkan sentimen publik begitu positif dari publik ya. Ini adalah isyarat yang harus dibaca oleh presiden, gitu kan? Karena apa yang dilakukan Purbaya itu seperti menyediakan roadmap ya, untuk presiden ya bekerja di atas roadmap itu yang sudah dia petakan, gitu kan? Uang tidak boleh nganggur. Ya. Bagaimana dia bisa dibelanjakan dengan cara yang benar? Itu kan ada kaitannya dengan kontrol, evaluasi, review, audit dan seterusnya. Pengawasan. Dan otoritas itu kan adanya bukan pada Purbaya. Dia hanya satu dari sekian banyak menteri pembantu presiden, gitu kan? Pertanyaannya adalah, apakah itu akan di-follow up dalam tindakan yang lebih konkret oleh Pak Presiden, ya, dengan segala otoritasnya sebagai kepala pemerintahan? Ya. Nah, itu pertanyaan besarnya. Karena apapun yang dilakukan oleh Purbaya dalam kapasitas dia sebagai Menteri Keuangan, dia tidak akan cukup punya kekuatan untuk menjangkau di semua sektor yang itu adalah wilayah orang lain, gitu loh kan? Bukan otoritas dia lah. Otoritas dia, kayak gitu. Nah, menurut saya ini adalah semuanya isyarat keras buat Pak Prabowo sebagai presiden, ya kan, untuk memastikan bahwa uang itu dibelanjakan dengan benar dan tidak dikorupsi. Buya, Itu poinnya. jangan-jangan Pak Prabowo nggak tahu apa yang dikerjakan Purbaya? Ya harus tahu, karena cukup eksplisit disampaikan oleh Pak Purbaya kan, Ya, kayak gitu. tapi kan Buya, kenyataannya, jadi Prabowo itu informasinya disaring oleh hanya satu orang. Ini kalau menurut bocor halus Tempo ya, salah satunya adalah Teddy. Sebagai penyaring semua informasi yang masuk ke Prabowo. Nah ini bagaimana melihat ya realitas politik semacam ini? Itu malah kalau itu benar terjadi malah menyedihkan kan, problemnya menjadi soal yang sangat teknis gitu loh. Soal yang begitu prinsipil, begitu strategis ya terhambat hanya karena soal yang sama sekali teknis gitu kan. Karena itu Pak Prabowo dua hal yang harus dia miliki sekaligus. Pertama adalah pengetahuan ya soal teknis apa yang terjadi di lapangan ya. Paling itu sedikit banyak sudah dibongkar, dibantu oleh Purbaya. Ya, dia harus care terhadap itu dan tidak cukup care adalah kesanggupan untuk mengatasinya, gitu kan.
melakukan audit, melakukan evaluasi dan seterusnya dengan semua instrumen kekuasaan yang dia miliki. Dia kan punya Kejaksaan Agung, dia punya polisi. Tapi berani nggak kira-kira Prabowo menghadapi tentakel gitu ya, jejaring persoalan yang sudah menggurita di Indonesia? Iya ya, itu pertanyaan besarnya kan yang muncul di mana-mana, ya kan? Karena itu kan ada tuntutan agar Prabowo harus segera melakukan reshuffle jilid 3 atau jilid 2 apa 3 ya? Jilid 3. Jilid 3 berkaitan dengan kinerja sejumlah menteri yang dianggap tidak cukup produktif, tidak capable dan seterusnya, ya kan? Dan daftarnya sudah dirilis sama Celios lah ya. Iya, dan daftarnya malah Menteri dengan kinerja paling buruk. Iya, jadi apa yang dilakukan oleh Pak Purbaya menurut tafsir saya itu semacam memfait komplit Pak Prabowo untuk menindaklanjutinya. Karena dia tidak punya kuasa untuk bisa menjangkau semua lini ya. Semua lini. Tetapi kan banyak orang meragukan bahwa Pak Prabowo punya keberanian untuk itu, ya. Karena apa? Karena sejumlah menteri itu dianggap titipan Pak Jokowi lah, apalah dan seterusnya. Atau ada hutang budi politik yang harus ya jaga kayak gitu. Kita nggak tahu lah. Koalisi besar yang harus dia jaga juga. Koalisi besar yang harus dia jaga dan seterusnya. Karena sejumlah menteri itu kan adalah backgroundnya adalah orang partai dan itu adalah buah dari kerjasama politik menjelang pilpres kayak gitu. Jadi ini problematiknya ada di situ ya. Dan ini menjadi pertanyaan yang cukup serius memang, pertanyaan moral ya. Pak Prabowo berpihak pada kepentingan rakyat apa pada kepentingan elit yang punya riwayat tadi itu, riwayat politik sebelumnya gitu kan. Nah, tapi kalau kita dengar pidato-pidato terbuka ya Pak Prabowo di mana-mana, dia dengan sangat bersemangat kan mengatakan bahwa saya tidak punya rasa takut sedikit pun untuk berhadapan dengan para koruptor. Gitu. Di ujung usia saya yang sudah mulai tua ini saya akan abdikan untuk kepentingan rakyat. Retorika seperti itu kan sering dikemukakan di mana-mana. Dan itu harus ditunjukkan secara konkret. Dan banyak orang menyambut positif kan dari pidato Pak Prabowo itu ya, menyambut positif. Di balik itu semua adalah harapan besar agar itu di follow up. Kan kayak gitu sebetulnya. Oke, jadi poinnya jangan sampai Purbaya perang sendirian. Iya. Dia harus dibantu, harus disupport, harus dikawal, dan juga harus di follow up ya berbagai halnya itu dengan kebijakan di level presiden. Ya. Kalau dia berhenti di level Menteri Keuangan tentu punya keterbatasan. Dan yang kita khawatir tergilas oleh reaksi balik dari kelompok atau elit politik yang tidak suka. Yang apa yang dia lakukan. Dan itulah soal yang ada menurut saya tapi ya pada diri Pak Prabowo itu ya, antara komitmen politik yang bersifat teknis ya, prosedural ya, dengan komitmen politik yang bersifat moral ya. Moral itu dalam pengertian presiden sebagai mandatoris ya, mandatoris rakyat gitu kan. Yang pilih dia kan rakyat. Ya. Partai kan cuma instrumennya, gitu kan. Tapi kontrak politiknya kan bukan dengan partai, tapi antara presiden dengan rakyat. Nah sekarang ini rakyat sedang punya orang namanya Purbaya, gitu loh. Iya kan? Yang nunjuk Pak Presiden. Jadi kan ketemu tuh, rakyat senang sama Purbaya dan presiden senang sama Purbaya. Nah sekarang kata senang itu harus punya definisi operasionalnya. Ya, dalam bentuk tindakan nyata yang melekat pada diri Pak Presiden dengan segala otoritas yang dimilikinya sebagai sebagai presiden yang dipilih oleh rakyat. Kira-kira kayak gitulah. Baik, ini refleksi saya ya. Seperti yang saya bilang tadi, saya tidak mengerti ekonomi. Kita itu pelaku ekonomi, tapi nggak ngerti ekonomi. Kita ini bagian dari rakyat yang lagi senang melihat Purbaya, gitu loh. Pelaku ekonomi itu artinya Buya, kita belanja, ya kan? Kita cari uang gitu untuk belanja gitu ya. Kita ngitung juga berapa belanja kita. Sederhana itu, gitu ya. Oke pemirsa, itu refleksi kita hari ini. Logika Purbaya apakah akan
ditindaklanjuti oleh Prabowo sebagai presiden. Kalau tidak, tentu dia yang akan tergerus oleh serangan balik ya elit-elit politik yang tidak suka dengan dirinya karena kepentingannya terganggu. Nah, pemirsa, apakah Anda yakin presiden akan membackup dan menindaklanjuti dengan kebijakan yang konkret? Kasih komen ya. Dan jangan lupa like, subscribe, share konten-konten yang bermanfaat. Kita ketemu lagi di lain waktu. Sampai jumpa.